Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin saya Naufal. Saya merupakan mahasiswa manajemen dan kebijakan publik di Sipol UGM. Di sini saya selaku host pada podcast kali ini bersama dengan narasumber kami yang keren banget nih. Hari ini kita berkesempatan berbincang dengan Bapak Jamaluddin Basri SH. Beliau merupakan audit internal dari Bank Nusamba cabang di Tanjung Sari. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang nih mengenai isu yang terkait dengan mitigasi risiko millennial investing. Mengingat isu millennial investing merupakan isu yang sedang hangat dan juga diperbincangkan di kalangan kaum milenial seperti kita ini. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, mungkin boleh dari Bapak Jamaluddin Basri untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kang Noval ya. Karena saya masih usia milenial sebetulnya Pak. Jadi lebih baik, lebih cocok kalau manggilnya Akang atau Aal. Kalau Bapak kayaknya terlalu tua, bukan generasi milenial. Ya, Kak. Baik, sebetulnya kalau latar belakang sih tidak ada korelasinya dengan materi hari ini yang akan kita bahas, tetapi memang hari ini pun saya berkecimpung di dunia pekerjaan yang salah satunya itu menyinggung menyoal tentang manajemen risiko. Nah, maka dari itu, kalaupun misalnya ada kurang-kurang dari segi jawaban atas nanti perbincangan ke depan ya, saya memohon maaf dulu dari sekarang nih pada kawan-kawan semua yang menyaksikan, sahabat-sahabat, karena saya bukan pemuas, Kang Nopal. Saya akan coba membahas secara apa yang saya ketahui dan ya yang saya alami tentunya. Saya hari ini bekerja di Bank BPR Nusamba dari tahun 2019 sampai sekarang 2023. Dan sebelum jadi audit internal itu saya memang menjadi accounting officer yang memang notabene-nya dari seluruh kegiatan itu berkaitan dengan berbagai macam pengusaha, dari mulai pengusaha muda sampai pengusaha yang udah senior lah gitu. Itu saya sangat bergaul dengan mereka, maka dari itu ya sedikit banyaknya paham lah tentang bagaimana millennial investing. Nah, sebelum di BPR Nusamba saya pernah bekerja di PT Global Capital Investama, salah satu variabel yang diminati oleh kaum milenial tentang investasi yang mungkin nanti ke depan akan kita bahas mungkin ya. Itu ada sedikit korelasinya dengan pengalaman pekerjaan saya sebelumnya. Dan saat ini saya aktif di beberapa organisasi tingkat kabupaten. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang dari tahun 2019 dan juga dari tahun 2021 sampai 2024 masa jabatan. Saya aktif di LBH Ansor Kabupaten Sumedang, Kang Nova. Itu mungkin yang bisa saya perkenalkan. Baik, terima kasih kepada Akang ya. Akang ya, panggilnya Kang. Akang, AA, Abang. Upami Bapak mah penginten katinggalna sepuh teuing, ya Kang. Betul. Kalau di rumah bapak-bapak, kalau di sini kan forum milenial harus seperti milenial lah. Terima kasih kepada Kang Jamal. Mungkin sebelumnya, kenapa sih Kang kaum milenial itu harus memulai investasi? Baik, karena mungkin begini ya, selain faktor secara umum selain faktor inflasi dan peningkatan nilai aset mungkinnya, generasi milenial itu dapat melakukan investasi salah satunya untuk mempercepat tujuan keuangan. Generasi milenial perlu membuat tujuan keuangan pribadi yang jelas. Misalnya,
kebebasan finansial saat pensiun. Sebetulnya bukan generasi milenial saja yang harus melek terhadap investasi. Sebetulnya orang-orang pun memiliki tujuan investasi yang sama, yaitu mengharapkan keuntungan di masa depan. Itu aja sih sebetulnya. Keuntungan dari investasi ini kemudian misalnya bisa diandalkan untuk mempercepat laju menuju tujuan finansial yang diinginkan, mungkin seperti beli rumah, atau sederhananya mengajak orang tua jalan-jalan, bukan jalan-jalan tapi jalan-jalan ke tanah suci lah kalau untuk umat muslim mungkin ya, Jalan ya, memberangkatkan wisata haji gitu ya Kang ya, seperti itu. wisata umroh gitu kan. Hingga menikah dan sampai memiliki anak, kemudian punya dana untuk pendidikan anak-anaknya kelak. Itu sih tujuan kenapa kaum milenial harus mulai investasi, mungkin itu untuk mempercepat tujuan keuangan aja mungkin Kang. Seperti itu. Baik Kang, mungkin ya intinya tuh seperti kami ini mulai melakukan investasi itu ya, tujuannya itu satu ya Kang, mungkin apa ya namanya, indah di Hari tua hari sebetulnya. tua ya Kang, gitu ya Kang. Nah, baik, terima kasih Kang. Nah, selain itu gimana sih Kang, akan cara apakah ada cara gitu Kang buat melihat perubahan tren investasi ini, terutama di kalangan generasi milenial dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kayak misalkan ada ciri khasnya gitu Kang, atau ada pembedanya gitu. Untuk tren investasi sih ya memang perbedaannya sangat sangat signifikan. Dan aduh sorry, ini ada iklan, ada mobil lewat soalnya rumah di pinggir jalan. Ya lanjut, trennya sih ya memang perbedaannya sangat berkembang dengan cepat. Tapi ya karena itu tidak terlepas dari karakteristik umum generasi milenial, bahkan generasi Z ya sampai hari ini, yang cenderung lebih lebih dinamis, lebih kreatif, lebih melek teknologi dan pragmatis. Justru berkebalikan dengan generasi-generasi sebelumnya. Misalnya generasi-generasi orang-orang tua kita lah. Kalau misalnya diklasifikasi mungkin generasi baby boomers, generasi X yang lebih idealis dan konservatif, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Misalnya kalau hari ini generasi milenial lebih suka investasi di salah satu aplikasi. Nah, untuk generasi baby boomers sama generasi X kan rata-rata lebih ke nabung di koperasi, terus terus membeli emas untuk disimpan di rumah, yang memang resikonya lebih lebih besar untuk rusak bahkan hilang kan. Kalau misalnya kita beli emas nih terus ditaruh di rumah kan, itu resiko kehilangannya sangat besar. Tapi generasi milenial hari ini karena melek informasi ya, mereka melakukan investasi bisa berbagai platform di aplikasi. Seperti itu tren perkembangannya hari ini, Kang Noval. Oh, baik, baik. Terima kasih Kang. Mungkin ya kaum milenial tuh berhubung sekarang teknologi itu sudah maju juga ya Kang. Jadi Betul. mungkin banyak aplikasi dan juga platform lainnya yang memudahkan bagi kaum milenial itu untuk mulai berinvestasi begitu ya Kang. Iya, betul. Nah Kang, ngomong-ngomong nih Kang, selain itu tuh ada nggak sih Kang kayak misalkan faktor-faktor yang menjadi pendorong generasi kaum milenial untuk mulai berinvestasi seperti itu Kang? Kalau faktor-faktor secara ilmu pengetahuan sih belum belum menguasai, mungkin ada ya, mungkin ada, tapi secara garis besar untuk faktor yang mendorong generasi milenial untuk bisa memulai investasi ya pada intinya kesadaran akan pentingnya masa depan paling utama ya. Manfaat investasi yang dilakukan sejak dini pun bisa menghadirkan hal-hal yang kita perlu inginkan sebetulnya. Dan jangan ragu berinvestasi karena memang jaminannya kehidupan yang stabil yang sudah lama kita impikan lah gitu. Karena faktor yang paling utama menurut saya
salah satunya itu adalah plan masa depan kita mau seperti apa sih. Kesadaran pentingnya masa depan paling utama. Kalau kita tidak memiliki masa depan yang baik, ya mungkin strategi keuangan pun tidak akan lahir dari contoh dari diri saya sendiri gitu. Ketika saya tidak punya apa namanya masa depan yang didambakan, mungkin saya tidak akan memiliki strategi keuangan yang akan menunjang sejauh mana kebutuhan apa namanya tentang apa ya untuk mendorong terhadap goals cita-cita saya ke depan seperti itu. Nah, makanya faktor yang paling utama itu sih punya masa depan yang jelas. Jelas sih masa depan, sedangkan keuangannya ini belum jelas. Mungkin gitu sebenarnya anak muda saat inilah. Cita-cita punya tapi keuangan ini masih kaditu kadieu lah. Masih bingung gitu ya Kang. Bingung gitu. Tapi Kang Nopal perlu diketahui sebetulnya berbicara investasi ini bukan hanya sebatas materi ya. Hubungan pun itu bisa disebut investasi. Relasi juga bisa disebut investasi, apalagi waktu ya, karena hubungan itu bisa menambah relasi, menambah jaringan ke depan, entah jaringan itu bisa digunakan oleh kita sendiri ataupun keturunan-keturunan kita di masa depan. Yang jelas itu adalah pola investasi yang memiliki manfaat di kemudian hari. Sama aja dengan kita nyimpen duit, kemudian bisa bermanfaat di kemudian hari. Itu sih salah satunya mungkin Kang Nova. Oh, baik Kang. Mungkin faktor utama dari ya faktor yang menjadi pendorong untuk generasi milenial untuk mulai investasi itu mungkin dari kembali lagi ke diri kita masing-masing ya Kang, seperti itu ya Kang. Di mana ada kemauan berarti di situ ada jalan gitu mungkin ya Kang ya. Ya, betul, betul, betul. Iya. Simpel Kang Nopal, ketika kita punya cita-cita untuk menikah, ya tentu kita akan mulai menabung. Betul tidak? Betul. Karena Gimana kita ya, biaya prewedding kan mahal. ya betul. Belum prewedding, belum apa-apanya gitu ya Kang. Nah, mungkin terima kasih ya Kang. Nah, Ya. selain itu ada nggak sih Kang dari Akang itu saran untuk generasi milenial untuk apa namanya untuk memulai perjalanan investasi mereka gitu, Kang? Untuk memulai perjalanan tentu balik lagi sih. Ya, mungkin tentunya harus punya planning jangka pendek maupun jangka panjang dalam hidupnya, Kang. Karena ketika hari ini kita sudah memiliki income baik pasif ataupun tidak, itu pasti kita punya rencana jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, itu bisa dimulai melalui eh, sejauh mana kekuatan ekonomi yang hari ini kita dapat, bukan ekonomi, apa sejauh mana pendapatan ya, pendapatan yang hari ini kita dapatkan untuk membangun sebuah investasi yang bisa menghasilkan tujuan atau cita-cita yang sudah kita simpan dalam jangka waktu yang singkat misalnya ataupun yang panjang. Nah, itu bisa diukur melalui pendapatan kita hari ini berapa sebetulnya. Nah, di situ kita bisa melakukan beberapa strategi skema keuangan. Hari ini banyak kok di Play Store lah ya. Saya sebutkan Play Store saja nggak apa-apa ya, Kang Nopal. Play Store aplikasi-aplikasi yang menunjang misalnya ada catatan keuangan ataupun finansialku itu akan men-tracking seluruh kebutuhan sehari-hari kita dalam sebulan misalnya. Pengeluaran kita sehari-hari, pemasukan dan pengeluaran akan tercatat dalam sebuah aplikasi yang nantinya akan menyimpulkan bahwa oh ternyata per bulan saya tuh segini loh. Nah, itu bisa dikorelasikan nanti dengan tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang. Seperti itu Kang mungkin menurut saya. Jadi harus ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang dulu sih untuk memulai perjalanan investasi. Karena kan kita tidak akan langsung investasi kalau tidak memiliki tujuan. Seperti itu sih. Ya. Kalau kata bahasa kerennya tuh plan A, plan B gitu ya Kang.
Plan A, plan B. Plan A-nya seperti apa? Kalau plan A nggak jalan, ya baru jalanin plan B. Kayak gitu. Baik. Nah, Kang, eh, ada nggak sih Kang, kayak misalkan potensi risiko ataupun kesalahan umum yang sering dilakukan oleh generasi milenial dalam berinvestasi? Dan selain itu, ada sih nggak Kang cara untuk kita menghindari kejadian-kejadian seperti itu? Gitu, Kang. Nah, sebetulnya yang sering apa dilakukan oleh generasi milenial, khususnya saya sih, saya berkaca pada diri saya sendiri ya, karena bagian dari generasi milenial. Kesalahan umumnya itu rata-rata eh, pertama itu mungkin saya tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik terkait misalnya pilihan investasi tadi. Contohnya gini lah, tidak dibekali dengan pengetahuan wawasan yang cukup. Contoh seperti wawasan tentang manajemen risiko tadi itu, kemudian sejauh mana kita menggali tentang manajemen risiko tadi, kemudian mental ingin dapat cuan lebih cepat dan instan sehingga tidak bisa mengendalikan ego, itu kan salah satu kesalahan yang mendasar bagi saya sebagai generasi milenial pada saat itu, yang pada akhirnya hanya bertahan beberapa bulan saja. Saya kalau tidak salah itu 4 bulanan lah. Seharusnya kalau saya bisa mengendalikan ego saja. Padahal dulu tuh ceritanya mentor saya tuh bilang, Kang, udahlah 50.000 aja sehari. Gitu Pak bilangnya, 50.000, ah kecil Bang, 50.000. 150 dah. Ya, terserah. Kalau melihat dari kondisi apa deposit deposit kamu, terus kamu bermain di 0, dulu kan ada lot ya namanya 0,01 lot. Saya rasa sulit kalau 150.000, udah 50.000 aja. 50.000 kali 30 kan udah 1,5 juta tuh kan lumayan. Pendapatan lu nambahin 1,5 juta. Lu modal diem di rumah kan sebulan dapat 1,5 juta sambil rebahan. Itu kan kerjaan apaan, rebahan 1,5 juta sebulan. Tapi kan karena ego saya pada saat itu, wah 100.000 juga bisa lah. Yang pada akhirnya kan saya tidak memakai yang tadi itu, pola pola yang sudah tadi dijelaskan di awal, Pak, yang apa meminimalisir manajemen resiko tentang kerugian bisa dibatasi. Nah, saya tidak memakai kerugian itu, tidak memakai pola seperti itu. Saya terus tabrak. Wah, nanggung nih, bakal nyampe nih 150. Padahal udah profit 60.000 tuh. Tapi karena yakin bakal dapat gede, terus aja saya tunggu sampai 100.000. Ternyata turun, 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 30.000, 20.000, 10.000, 5.000, keuntungan tuh jadi makin kecil. Nah, harusnya kan kalau istilahnya ego kita sudah beres, ego kita sudah bisa dikendalikan, udah 50.000 sesuai target yang tadi di awal, ya udah langsung closing aja, langsung di WD kalau bahasa sekarang tuh withdrawal ya, penarikan hasil apa hasil keuntungan. Ya udah aja 50.000 sehari. Misalnya 1,5 juta sebulan, kita tambahin lagi deposito lagi, naikin lagi target kita dari 50.000 ke 70.000. Itu contoh kasus saya sendiri pada saat itu. Nah, yang menjadi potensi resiko atau kesalahan umum yang sering dilakukan ya itu tadi, sejauh mana kita bisa mengendalikan ego sendiri terhadap usaha. Walaupun entah di trading walaupun di usaha yang lainnya. Ya, kemudian yang kedua itu mungkin konsistensi kita terhadap apa yang telah kita pilih gitu kan. Usaha apa yang telah kita pilih. Konsisten kalau misalnya kita berdagang, konsisten terhadap bangun pagi misalnya. Konsisten terhadap pengetahuan tentang produk yang akan kita jual misalnya. Kemudian konsistensi tentang cara komunikasi kita dengan konsumen misalnya. Itu kan harus digali betul-betul gitu. Harus dipertanyakan gitu. Sejauh mana konsistensi kita tentang hal itu. Nah, itu rata-rata menjadi sebuah kesalahan yang mendasar bagi kaum milenial khususnya.
yang harusnya bangun pagi kan ini kalem lah jam 8 mah isu keneh. Padahal kan kalau dagang dari pagi itu kan lumayan kan kalau kita pakai prinsip apa usaha tuh kalau kita lihat pengusaha-pengusaha sukses kan rata-rata gitu dia tuh istirahatnya kurang tidurnya kurang biasanya dia tuh yang dipikirkan bagaimana hari ini pendapatan saya bisa lebih banyak dari kemarin tapi kan kita selalu ya mungkin karena rezeki udah ada yang ngatur jadi santai aja lah yang penting kita ada usaha gitu tapi kan tidak hanya sebatas itu kalau mungkin kita pengen pengen dapat hasil maksimal ya kerja pun harus maksimal saya rasa itu sih bagaimana cara mengendalikan ego kemudian konsisten terhadap apa yang telah kita pilih tentang usaha yang dijalankan ataupun investasi yang telah kita pilih nah kemudian variabelnya bagaimana pengetahuan kita terhadap suatu produk kemudian komunikasi dengan berbagai konsumen kan konsumen itu ada yang orang Sunda, orang Jawa dan sebagainya kan itu kita harus mampu bagaimana mengkomunikasikan produk kita terhadap orang-orang yang berbeda secara kultur dan bahasa. Ini kan harus diperlu harus diperla harus diperlu perlu perlu dilatih gitu. Itu aja sih Kang menurut saya kesalahan-kesalahan yang mendasar lah. Gitu. Kemudian bagaimana cara menghindarinya ya tinggal dilatih saja sih itu mah karena ketika kita sering berlatih ya insya Allah kebiasaan itu bakal berubah dengan sendirinya. Itu Kang Nopal kalau menurut saya sih tentang Oke, potensi Kang. Ya, mungkin kesalahan umum yang memang sering terjadi pada generasi kaum milenial itu kita tidak dapat membawakan diri kita begitu ya Kang. Jadi pengendaliannya masih kurang, pengendalian dirinya masih kurang yang memang hal tersebut terlihat sepele namun berakibatkan fatal juga gitu ya Kang. betul betul. Dan untuk menguranginya itu sebisa mungkin kita sebelum memulai itu seperti yang dibilang tadi yang kita sebelumnya sudah dibahas bahwasannya kita sebisa mungkin harus membawa banyak bekal gitu kan ya kan Betul. untuk memulai tindakan tersebut yang memang di mana kita punya bekal yang memang sudah siap juga dan akhirnya bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti Nah hal itu. tersebut. Mungkin gimana sih Kang pentingnya pendidikan keuangan dan juga literasi investasi dalam menjangkau generasi milenial, gitu kan? Kalau menurut saya sih sangat penting sekali. Penting banget yang namanya pendidikan itu kan eh, apa namanya menjadi dasar bagi kita untuk istilahnya apa namanya mendapatkan bukan mendapatkan atau pendidikan menjadi salah satu sistem yang hari ini menjamin apa namanya berlangsungnya suatu peradaban pendidikan ya hari ini jadi sistem berjalannya suatu peradaban yang tentunya di dalamnya itu kan balik lagi tadi tentang ilmu pengetahuan karena perubahan peradaban itu hanya bisa ditunjang oleh ilmu pengetahuan secara umum nih ya, secara umum. Nah, kemudian tentang pendidikan keuangan ya jelas sangat penting sekali gitu. Dan beberapa literasi investasi dalam menjangkau generasi milenial ya itu butuh apa ya? Butuh kemauan yang tinggi untuk mencapai sebuah titik kesuksesan sebagai pengusaha. Rata-rata orang yang sukses dalam usaha itu mereka memiliki banyak buku yang mereka baca, Kang Nopal. Saya ada salah satu kawan sih sebetulnya. Saya tuh pernah sharing
bos, saya tuh usaha kok gini-gini amat misalnya kan dulu saya pernah usaha kecil-kecilan lah, apa sembako lah ya, gini-gini aja deh bos. Terus gimana? Ya itu mah wawasan kamu aja yang masih kurang, wawasan kamu aja yang masih kurang. Tambah dong wawasan tentang manajemen keuangan, tentang mengatur apa namanya pola masuk keluarnya barang. Dulu kan saya pernah sempat buka warung warung sembako. Cuman di situ saya nggak ngertinya tuh warung tuh rame tapi kok nggak nggak ada dampaknya sekali terhadap keuangan saya gitu, barang habis dan lain sebagainya. Ternyata memang itu harus betul-betul dikelola secara profesional dengan memakai manajemen yang terverifikasi oleh ahlinya. Misalnya gini, saya punya pola tentang keuangan ini harus dikonsultasikan kira-kira atau tidak, dan itu dikonsultasikannya itu harus benar-benar sama orang yang tepat gitu, sudah ahlinya. Jangan sampai kita salah inilah, salah apa ya, salah curhat lah gitu. Karena berbicara investasi tadi kan berbicara masa depan, makanya untuk masa depan kita nggak boleh main-main ya, apalagi tentang bisnis gitu, apalagi tentang tadi manajemen keuangan dan ilmu pengetahuan ini harus betul-betul dipikirkan secara matang, secara detail. Makanya pada saat itu eh, literasi saya gali kembali, Kang. Saya baca beberapa buku tentang usaha, dari mulai buku Khairul Tanjung pun saya pernah baca, cuman memang perih juga gitu kan perjuangannya, dan ternyata di situ dapat kesimpulan bahwa ternyata kita tuh betul sering mendengarkan kuat ketika kita gagal sejauh mana kita cepat bangkit, kan kita sering tuh dapat kuat seperti itu, dan ternyata betul bahwa kamu jangan pernah takut dengan kegagalan, khususnya dalam ranah bisnis ya ataupun investasi apapun. Habiskan jatah gagalmu di saat muda agar di masa tua nanti kamu tinggal menikmati hasilnya. Nah, makanya ketika kamu hari ini belum berhasil dalam berusaha, dalam mengelola sebuah usaha, terus coba lagi. Ketika kamu gagal, ya anggap saja menghabiskan jatah gagalmu yang telah Tuhan berikan. Gitu. Di situ akhirnya pikiran saya terbuka. Oh, berarti apapun peluangnya, selama itu mendapatkan keuntungan, ya udah saya jalani. Yang penting kita paham dan kita sudah tahu resikonya. Seperti itu, Kang. Nah, makanya pendidikan dan literasi sangat bermanfaat sekali. Apalagi hari ini, contoh misalnya peran pemerintah pun tadi sama kan, khususnya OJK. Banyak acara-acara seperti misalnya workshop, terus apa namanya, kayak seminar tentang keuangan, atau misalnya banyak juga hari ini buku-buku tentang manajemen keuangan banyak. Kemudian pendidikan-pendidikan tentang perbankan yang nanti diturunkan terhadap investasi skala kecil, UMKM dan sebagainya banyak. Maka karena itu justru ini menjadi dasar, pendidikan itu menjadi dasar bagi semua, entah itu di bidang investasi, usaha, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Pendidikan itu menjadi dasar kita untuk melangkah. Jangan sampai kita menjadi pengusaha yang bodoh dan gampang ditipu seperti itu. Makanya ya menurut saya sangat penting sekali yang Nopal seperti itu, Kang. Oh, baik, Kang. Mungkin seperti yang tadi kita banyak disinggung, bahwasannya pentingnya pendidikan itu, namun sahur Sunda nama da ilmu mah teu berat memawa teh gitunya, Kang. Betul, betul, betul. Nah, jadi sebanyak-banyaknya
gimana sih cara kita memulai investasi investasi tersebut agar tidak banyak kesalahan-kesalahan ataupun bahkan dari kesalahan kecil maupun sampai kesalahan yang fatal. Nah, untuk menghindari hal tersebut itu bahwasannya kita alangkah baiknya untuk memperbanyak bekal kita, wawasan dan bahkan juga relasi dan yang nantinya akan memudahkan kita untuk melakukan ataupun memulai investasi berupa eh, seperti yang tadi Kang Jama singgung, trading, bahwasanya gimana yang telah kita ketahui bahwasannya kaum milenial itu mudah untuk terbawa suasana gitu ya Kang, Nah, mudah betul. emosi dan memang cukup sulit dalam pengendalian dirinya, yang dimana ujung-ujungnya akan menjerumuskan kita dan juga menyebabkan banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu ya Kang. Betul, betul, betul. Oke, baik Kang. Nah Kang, selain itu gimana sih Kang, atau ada nggak sih Kang cara untuk mengatasi stigma ataupun juga ketakutan yang memang mungkin generasi milenial terkait investasi tersebut? Untuk stigma seperti apa? Contohnya misalnya Kang apa? Eh, Apa ya Kang? Seperti Stigma atau ketakutannya mungkin gini ya mungkin Kang. intinya gimana sih Kang caranya mengatasi ketakutan yang memang mungkin dimiliki generasi milenial terkait investasi. Jadi Nah, misalkan kita belum juga mulai gitu kan, Kang, investasi belum juga mulai, tapi kita udah ketakutan duluan gitu kan. Takut nah, duluan. ya. Nah, untuk itu kan stigma atau ketakutan untuk maksudnya untuk mengatasi stigma atau ketakutan kan mungkin bisa dilihat sejauh mana stigma itu berpengaruh terhadap kita, baik positif ataupun negatif, mungkin stigma positif ataupun stigma negatif. Tetapi balik lagi bahwa ketakutan itu akan terjawab ketika ketika kita sudah memiliki semuanya. Maksudnya memiliki semuanya itu, contoh misalnya, dari beberapa pilihan jenis investasi, kita sudah dibekali dengan metode cara memilih investasi yang baik dan benar. Yang pertama, kita lihat perizinannya seperti apa. Kalau misalnya pinjol nih ya, sorry ini, jadi bawa-bawa pinjol. Kalau pinjol misalnya, sudah terdaftar ke OJK atau belum? Nah, kemudian historisnya seperti apa? Kemudian aset perusahaannya itu berapa? Terus selama berdiri, apa saja sih yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dan dampak seperti apa sih yang dihasilkan oleh konsumennya misalnya? Atau kita sebagai orang yang akan investasi. Nah, ketakutan-ketakutan itu akan hilang jika kita sudah memiliki semua itu. Maka dari itu sebelum kita melangkah memilih investasi apa yang kita akan pilih, kita persiapkan dulu dasar-dasarnya yang tadi. Pertama, pendidikan keuangan, kalau bisa itu kita ikutilah dimanapun ada pendidikan keuangan, misalnya himpunan mahasiswa Fakultas Ekonomi mengadakan seminar tentang pendidikan keuangan, ya kita ikut. Misalnya, kemudian literasi tentang keuangan ya
kita baca-bacalah agar kita tidak terlalu dibodohi oleh sistem yang pada akhirnya menipu kita gitu kan pada sebuah investasi yang memang ini jago-jago gitu kan marketingnya, bisa mendapatkan hasil dengan waktu yang sangat cepat. Tapi karena kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup, kemudian dibekali oleh berita-berita yang berkeliaran di luar sana tentang kasus-kasus yang akhirnya kita takut. Tetapi ketika kita sudah paham betul, sudah menguasai teorinya, kemudian pengalamannya, kemudian sharing dengan pelaku, bahkan penyedia misalnya suatu aplikasi tersebut, ya kita tinggal pilih saja itu investasi yang baik untuk saya atau bukan. Kalau misalnya tidak ya kita pilih investasi yang lain, kita balik lagi kita ke zaman yang dulu, kita udahlah beli emas di toko emas, kemudian simpan beberapa tahun, ketika nanti naik kita jual lagi. Itu kan pada akhirnya menjadi sebuah pilihan. Tapi kalau misalnya kita yakin dengan pilihan kita atas dasar pengetahuan yang sudah kita miliki, atas pengalaman dan sharing yang sudah kita lakukan, ya ketakutan itu bakal hilang. Justru biasanya ketakutan itu karena kita tidak tahu apa-apa. Biasanya ini menurut pengalaman saya. Contoh misalnya kita kalau berjalan di sesuatu yang gelap, misalnya jalan di Nuwaik lah gitu. Kan kadang kita suka ada perasaan takut karena kita tidak tahu di jalan gelap itu ada apa. Karena kita tidak tahu. Tapi kalau ada yang bercerita misalnya, di situ mah sering ada yang nongkrong kok, anak-anak misalnya remaja masjid sering ngobrol-ngobrol dulu di jalan situ. Nah, mungkin karena saya tahu di sana ramai, ya mungkin saya lewat jalan situ. Karena kenapa saya takut ya karena mungkin awalnya saya tidak tahu jalanan itu gelap. Pada akhirnya saya menstigmakan bahwa jalan itu menakutkan. Padahal saya tidak tahu. Padahal saya belum pernah melewat. Mungkin kuncinya yaitu tadi, persiapkan diri terlebih dahulu sebelum kita memilih investasi kita mau seperti apa. Seperti itu Kang, menurut saya sih. Oke, baik Kang. Jadi pada intinya salah satu cara untuk mengalahkan rasa takut kita untuk bertindak investasi itu tuh sebaik-baiknya kita gali lebih banyak ilmu, pengetahuan, dan juga memang kita dianjurkan untuk tidak mudah apa namanya mudah percaya akan kasus-kasus seperti ya berhubungan dengan investasi, apalagi sekarang kan apa namanya teknologi mulai canggih kan gitu kan. Jadi Ya, apa namanya eh, berita hoax tersebar di mana-mana. Nah, maka dari itu alangkah baiknya kita kan cari sumber-sumber dulu, cari apa yang memang eh, hal tersebut tuh fakta ataupun hoax gitu ya kan. Apalagi kan ya, sekarang di internet ataupun Google gitu kan sumber-sumber udah banyak ya kan yang membahas mengenai investasi kayak gitu-gitu. Ya, maka dari itu salah satu cara untuk kita mengalahkan rasa takut kita untuk memulai investasi itu ya yang tadi Kang Jamal singgung bahwasannya kita harus memiliki pemikiran untuk apa ya mengetahui lebih banyak hal gitu ya Kang. terus gini Kang, kadang kita kita stuck terhadap suatu pilihan ya, karena ketika kita sudah membaca beberapa buku literasi, kemudian sudah mengunjungi beberapa pendidikan-pendidikan politik yang disediakan oleh beberapa komunitas misalnya, kemudian kita dihadapkan dengan pilihan yang sulit, kemudian hasil sharing mengatakan 50% misalnya. 50% hasil sharing tidak boleh, misalnya 50% hasil sharing boleh. Itu kadang-kadang
ketakutan gitu bukannya malah hilang, tapi malah makin takut gitu. Ini gimana, saya harus gas atau jangan nih? Nah, ada satu pesan yang pernah saya dapatkan ketika kamu mendapatkan situasi tersebut, bingung karena sebagian orang pernah mengalami rugi, sebagian orang malah pernah untung. Jadi 50-50. Ya, coba kamu coba dulu aja. Nah, berhasil atau tidaknya itu akan menjadi sebuah keuntungan tetap bagi kamu. Ya, enggak lah bang, kata saya tuh. Kalau rugi kan untungnya dari mana? Ya untungnya kamu jadi tahu bahwa investasi itu salah untuk kamu. Ya, kamu rugi beberapa 1 juta 2 juta, tapi kamu punya pengalaman yang sudah kamu alami sendiri. Bukan hanya sebatas asumsi dari orang lain, tapi ini kamu ngalamin sendiri loh. Ketika kamu pilih, ragu, kemudian kamu coba dulu. Ketika berhasil, ya alhamdulillah kan, menjadi sebuah keuntungan, kesuksesan. Tapi kalaupun misalnya gagal tuh jangan disebut sebuah kegagalan yang harus diratapi secara dramatis. Jadikan pelajaran aja. Jadikan pengalaman bahwa itu sebuah keuntungan. Dengan pilihan tersebut kamu jadi tahu mana yang seharusnya kamu jalankan dan mana yang seharusnya kamu tinggalkan. Gitu biasanya Kang Nopal. Bukan biasanya sih, pernah ada yang bilang ketika ketika kita takut kemudian dihadapkan dengan pilihan yang stuck, ya udahlah kita coba dulu gitu sih Kang. Ya, kita tuh harus berani mencoba gitu ya kan, seperti yang memang kita sebelumnya belum pernah mencoba hal tersebut. Alangkah baiknya apa salahnya kita untuk mencoba hal baru, meskipun emang kita belum berpengalaman, setidaknya kita tahulah gimana sih kita melakukan hal yang baru tuh, yang tadi kata Kang Jama disinggung, meskipun kita rugi ya tidak jadi masalah, kita untung ya memang mungkin itu lagi apa namanya rezeki buat kita. Dan untuk kalau misalkan gagal, memang bukan merupakan jadi apa ya, bukan jadi kegagalan yang memang kita harus ratapi, tapi justru dari kegagalannya itu kita jadi tahu gitu apa yang sebelumnya kita tidak tahu, namun dengan kita telah mencobanya, bahkan kita menjadi tahu gitu ya kan. Lamun cek kasarna mah iya dibandingkan cek bahasa gaya nama, kegagalan bukanlah akhir, namun kegagalan adalah awal teh kitanya kan. Itu betul. Nah, kira-kira apa sih Kang yang memang dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga keuangan eh, untuk mendorong ataupun mendukung generasi milenial dalam memulai investasi gitu Kang? Oke. Uh, untuk pemerintah sendiri mungkin ya saya akan mencoba sedikit memaparkan tentang peran pemerintah dalam mendukung mungkin salah satunya generasi milenial dalam memulai investasi. Hari ini pemerintah Indonesia itu kurang lebih telah memiliki 4 cara kalau nggak salah ya, saya lupa lagi nanti mungkin. Pertama itu yang viral, yang sampai di demo-demo itu. Membuat undang-undang cipta kerja Omnibus Law. Itu salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan investasi di negara kita. Ya walaupun memang menjadi pro kontra pada akhirnya, tetapi itu yang harus kita akui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satu pola yang dibangun oleh pemerintah dalam membangun dunia investasi. Nah, ketika berbicara dunia investasi kan isinya macam-macam. Ada generasi milenial, ada generasi Z, mungkin ada generasi X, ada generasi baby boomers, mungkin ya semua bisa ikut di situ. Kemudian, yang kedua, pemerintah untuk menunjang Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, itu kalau tidak salah
dalam apa ya, menyederhanakan perizinan berusaha, maka pada saat itu sekitar bulan Agustus tahun 2021 pemerintah resmi meluncurkan OSS RBA, Online System Submission, yang adalah mungkin sistem perizinan berusaha yang dibuat berdasarkan tingkat resiko dan apa ya namanya, besaran skala kegiatan usahanya itu ya variatif lah. Kemudian OSS RBA ini kan merupakan pembaharuan dari OSS versi pertama yang memerlukan sistem daring dengan pendekatan resiko. Ini kan perlu metode yang khusus mungkin Kang Nopal dibahasnya. Tapi kan itu salah satu metode pemerintah hari ini. Kemudian adapun tujuan OSS ini dibentuk, OSS RBA ini, yaitu meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam memperoleh izin usaha. Karena ini saya sedikit searching ya untuk ini OSS ini takutnya nanti istilahnya mah jadi apa? Jadi salah. Transparansi dan keterbukaan dalam memperoleh izin berusaha. Permohonan izin berusaha dilakukan melalui sistem OSS yang terintegrasi sehingga prosesnya lebih mudah, cepat, transparan, kredibel, khususnya untuk usaha mikro, kecil. Semua perolehan izin usaha juga difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi SNI dan sertifikasi halal. Nah, ini kan salah satu bagian dari pemerintah untuk menggait atau memajukan dunia investasi di negara. Kemudian salah satunya lagi kan mengeluarkan daftar prioritas investasi, itu bisa dibuka lah di searching. Kemudian salah satunya ini mendirikan lembaga pengelola investasi LPI. Nah, itu kan bisa kita akses kan sebagai generasi milenial yang lebih dinamis, yang lebih melek terhadap dunia teknologi. Ya sudah seharusnya kita ketika memiliki cita-cita memiliki kebebasan secara finansial, ya kita harus sadar betul tentang program-program yang dikeluarkan pemerintah, apakah bermanfaat untuk kita atau tidak. Ya sangat bermanfaat. Contoh misalnya mendirikan lembaga pengelola investasi. Di situ kan bakal ketahuan investasi apa saja yang dikelola oleh pemerintah. Bisa menjawab ketakutan yang tadi ketika kita takut untuk masuk ke salah satu investasi yang melalui aplikasi. Ya dari sini juga kita bisa mengetahui jenis investasi apa saja yang bisa kita ikuti. Kemudian dari segi misalnya investasi dalam berusaha, misalnya hari ini surat izin usaha itu sudah gampang sekali dikeluarkan oleh pemerintah, apalagi nomor induk berusaha kan itu di desa-desa juga bisa dapat kita akses. Nah, banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah terkait tentang investasi. Tapi sekali lagi, pertama, posisi kita ada di mana? Apakah kita hanya sebatas sebagai penonton yang kemudian ketika lulus kuliah kemudian melamar pekerjaan, kemudian ya masih seperti itu saja, atau kita masuk lebih dalam kemudian mengupgrade diri kita sendiri. Nah, ketika nanti kita sudah lulus kuliah kemudian bekerja, kemudian hasil pekerjaannya itu kita alokasikan hasil gajinya untuk save anggaran untuk investasi. Kemudian ketika sudah terbentuk sebuah modal, kita melakukan usaha, kemudian dikorelasikan dengan pengetahuan kita selama kita kuliah ataupun misalnya selama kerja. Nah, itu kenapa tidak? Pemerintah sudah sangat aktif dan sudah sangat menyediakan sekali tentang metode-metode tentang investasi. Tinggal posisi kitanya saja mau seperti apa. Itu mungkin Kang Nopal untuk istilahnya mah peran pemerintah dalam dunia investasi yang lebih umum, lebih general gitu. Itu Kang. Oke, baik Kang. Terima kasih Kang Jamal. Mungkin kesimpulannya dari perbincangan saya dengan Kang Jamal ini, kita dapat mengetahui dan kita dapat belajar bahwasannya dalam melakukan investasi apalagi di masa muda,
memang memiliki berbagai tantangan gitu ya Kang, dan juga resiko yang akan kita hadapi. Nah, sebagaimana yang tadi telah kita bahas, investasi di masa muda memang diperlukan guna untuk mengamankan keuangan kita di masa depan. Meskipun demikian, kita tetap perlu berhati-hati dalam melakukan investasi seperti itu ya Kang. Nah, selain Betul. itu kita dapat mulai eh, dari menyusun manajemen risiko sebagai bentuk mitigasi dan juga persiapan kita sebelum terjun ke dunia investasi gitu ya mungkin Kang. Oke Kang, terima kasih Kang Jamal. Tidak terasa kita sudah berada di ujung perbincangan kita kali ini. Ya, terima kasih kepada Akang Jamaluddin Basri SH karena sudah bersedia hadir dan juga meluangkan waktu pada siang kali ini. Semoga Bapak sehat selalu. Semoga Akang, Bapak mah bisi katinggal sepuhnya. Semoga Akang sehat selalu dan juga selalu dilancarkan rezekinya dan juga urusannya. Saya Noval Firdaus selaku host pada podcast acara kali ini pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.